mau mengganggu waktunya nih Bu. Monggo. Berkaitan dengan tugas kami di program Guru Penggerak. Jadi kami mendapat tugas untuk mewawancara kepala sekolah. Kebetulan kan Ibu perwakilan dari sekolah ini ya Bu ya. Tentang memutuskan suatu kasus dengan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh pimpinan sekolah. Baik. Kita mulai saja ya Bu ya. Kita santai aja kok. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Christine mengidentifikasi kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral? Baik. Dilema etika itu ada dua pilihan, di mana kedua pilihan itu sama-sama benar. Namun nggak ada pelanggaran aturan, Bu. Sedangkan dalam bujukan moral itu biasanya ada sesuatu hal yang dilanggar, sehingga akan berpengaruh pada kondisi yang ada di sekitarnya. Baik Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Christine menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk kasus yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Jadi dua-duanya itu betul nih Bu. Baik. Oke. Biasanya di sini karena ada dua kubu ya yang merasa dua-duanya benar. Kami di sini biasa mengadakan rapat antara Dewan Guru, jika perlu kita panggil perwalian kelas dan juga komite, supaya kita duduk bersama-sama lalu kita ambil kata sepakat untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu Christine lakukan? Biasanya kami mengadakan rapat Bu bersama Dewan Guru. Lalu di situ kita membicarakan ada permasalahan apa nih. Nah setelah itu baru kita cari bagaimana solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Hal apa saja yang Ibu Christine anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif itu kalau menurut saya adalah komunikasi yang lancar antara kedua belah pihak. Karena kalau komunikasi itu nggak lancar, maka akan terjadi salah persepsi dan juga miskomunikasi. Nah, dengan komunikasi yang lancar itu, maka akan terjadi komunikasi yang baik dan juga semoga nggak akan ada yang namanya permasalahan timbul di kemudian hari. Seperti itu. Jadi intinya di komunikasi ya Bu iya, ya. harus lancar ya Bu. Kuncinya ya Bu ya. Betul. Baik, selanjutnya hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah itu yang tadi barusan saya bilang, kita tuh mengalami kendala akan kurangnya komunikasi sehingga timbul permasalahan yang tadinya nggak ada masalah karena kurang komunikasi timbul seperti itu. Jadi tetap intinya adalah menjalin komunikasi yang baik. Baik. Seperti itu Bu Opi. Kita lanjutkan ya Bu ya. Apakah Ibu Christine mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Jika memang ada, bentuk dan prosedurnya seperti apa nih? Baik. Kalau kami di sini terus terang tidak ada yang namanya jadwal. Karena kan yang namanya kasus itu timbulnya sewaktu-waktu. Nanti kalau kita bikinkan jadwal terus tiba-tiba nggak ada kasus kan bingung. Jadi kita terbiasa untuk jikalau ada suatu kasus timbul saat itu juga kita selesaikan dengan baik. Jadi spontan aja ya Bu ya. Spontan, betul. Baik. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Baik, yang bisa mempermudah dalam mengambil keputusan adalah Dewan Guru bisa saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu kasus sehingga ada solusi yang baik dalam menyelesaikan hal tersebut. Terakhir nih Bu, Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Christine petik dari pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ya. Yang bisa kita petik di sini adalah kita harus terbiasa berkomunikasi secara efektif dan juga kontinu, secara terus menerus sehingga kita bisa menciptakan dunia pendidikan yang betul-betul menyenangkan baik oleh anak, orang tua maupun dunia di luar sekolah. Seperti itu, Bopi. Gitu. Jadi
nggak jauh-jauh ya Bu ya. Ya. Jadi yang utama itu komunikasi dan kerjasama untuk Betul. menyamakan persepsi ya Bu. Setuju. Ya. Baik Bu Christine. Ya. Cuma itu pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang sudah Bu Christine sampaikan kepada saya semoga menjadi pengalaman baru buat saya dan untuk kebaikan kita semuanya ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Sama-sama Bu. Selamat siang. Selamat siang. Semoga sukses ya. Assalamualaikum Bu Ruby. Waalaikumsalam Ibu Obi. Apa kabar? Alhamdulillah. Tambah seger aja nih Bu. Terima kasih. Sama Bu Obi juga kok. Amin. Baik Bu, saya mohon izin mengganggu waktunya Bu Ruby nih. Silakan. Berkenaan ada tugas dari program pendidikan guru penggerak. Jadi saya mau meminta waktunya sedikit kepada Ibu untuk wawancara nih Bu ya, mengenai dilema ketika kita mengambil keputusan sebagai pemimpin. Ya, Ibu kan sebagai perwakilan dari TK Negeri Tegal ya Bu ya. Betul. Ya. Baik Ibu, kita mulai saja ya Bu ya. Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Ruby mengidentifikasi kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pada kasus dilema etika, semua pihak itu sama-sama merasa benar. Sedangkan dalam bujukan moral itu ada sesuatu yang dilanggar, jadi tidak menurut aturan yang berlaku. Jadi kalau misalnya dilema etika itu mau memilih yang manapun itu benar Iya, gitu ya, betul. tinggal kita cari yang pasnya yang Betul. mana gitu ya, Iya. Bu ya, yang tepatnya gitu ya Bu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu Ruby menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk kasus yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Jadi dua-duanya benar nih Bu, jadi Bu mau pilih yang mana? Oh, biasanya sih kami di sini berdiskusi, berbicara bersama-sama dengan guru-guru, warga sekolah lah untuk mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kolaborasi ya Bu ya. Berikutnya, langkah apa atau prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan? Pertama kami identifikasi masalah dulu, lalu kami ajak teman-teman kita rapat untuk bermusyawarah sehingga kita dalam mengambil satu keputusan memang benar-benar yang terbaik. Kemudian hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, hal yang menurut saya efektif adalah adanya komunikasi dua arah istilahnya ya. Terus supaya di komunikasi tersebut dapat dicari solusi yang terbaik untuk semua pihak dan tidak merugikan. Baik Ibu. Kemudian hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, mungkin kurang ketegasan kali ya, karena kasus yang terjadi biasanya berkenaan dengan kemanusiaan, nggak tega gitu loh. Iya biasa ya Bu ya itu ya. Iya. Baik, dilanjut ya Bu. Apakah Ibu mempunyai jadwal khusus nggak Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Bentuk dan prosedurnya seperti apa? Sepertinya tidak ada jadwal khusus karena itu kan kejadian kadang apa ya terjadi Spontan gitu ya, Bu ya? spontanitas ya. Tapi setelah kejadian itu ada maka kami bermusyawarah dengan Baik. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? mungkin dengan kerjasama dan komunikasi kali ya dengan guru-guru ya, sehingga dapat menghasilkan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Baik. Yang terakhir nih Bu, pertanyaannya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan kasus dilema etika? Oke, mungkin bisa kita ambil bahwa segala sesuatunya yang menurut kita benar belum tentu benar.
benar menurut orang lain gitu ya. Jadi kita harus melihat bagaimana kasusnya, terus untuk membicarakan dengan teman-teman semua sehingga kita dapat mengambil keputusan yang apa ya, yang berdasarkan nilai-nilai kebaikan aja. Ya, jadi yang bisa diterima untuk semua Semua pihak ya. dan bisa dipertanggungjawabkan Iya, gitu ya Bu betul. ya. Iya. Iya baik. Pertanyaannya sudah selesai semua dijawab. Terima kasih. Sama-sama. Ibu sudah menjawabnya dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada saya menjadi pembelajaran buat saya, menambah pengalaman baru buat saya. Sukses terus buat Ibu ya Bu ya. Sama-sama ya, sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.